Halo semuanya, apa kabarmu hari ini? Saya yakin kalian pasti dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2. Materi umumnya adalah kehidupan masyarakat Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai dengan Orde Lama. Pada bab 2 ini ada 3 submateri utama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Kemudian yang kedua, kehidupan sosial budaya. Dan yang ketiga adalah masa demokrasi liberal. Sekarang kita akan membahas keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Yang pertama, faktor-faktor penyebab buruknya keadaan ekonomi Indonesia. Jadi ada 3 hal yang menyebabkan ekonomi Indonesia ketika itu sangat buruk sekali. Yang pertama, karena adanya inflasi yang terbilang cukup tinggi. Bahkan kalau Sermido bilang itu sangat tinggi sekali ketika itu. Kemudian yang kedua adalah adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Dan yang ketiga adalah kosongnya kas negara Indonesia pada waktu itu. Indonesia ketika itu baru saja merdeka. Ya. Jadi kenapa terjadi inflasi yang sangat tinggi? Ternyata pada awal-awal kemerdekaan kita, mata uang yang beredar itu sudah terlanjur mata uang Jepang, kemudian juga mata uang Belanda, dan mata-mata uang asing lainnya. Nah, sementara itu ya, karena banyak sekali beredar mata uang asing tersebut, oleh sebab itu terjadilah inflasi. Dan akhirnya pemerintah mengambil kebijakan untuk menetapkan sahnya 3 mata uang yang beredar di Indonesia. Ini adalah mata uang yang disahkan beredar di Indonesia ketika itu. Berikutnya adalah blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Coba kalian bayangkan, ketika itu Indonesia butuh suplai bahan-bahan seperti bahan baku, kemudian bahan komoditi utama perekonomian. Di perbatasan-perbatasan daerah, Belanda memblokadenya dengan kekuatan-kekuatan militer. Jadi barang masuk dari luar itu tidak diperbolehkan masuk, jadi diblokade. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab kenapa ekonomi Indonesia ketika itu sangat buruk sekali. Nah, berikut ini adalah tujuan kenapa Belanda memblokade ekonomi Indonesia. Berikutnya, pajak dan bea masuk pemerintah Indonesia itu sangat kecil sekali. Jadi, hal tersebutlah yang kemudian membuat ekonomi Indonesia tidak stabil karena pemasukannya belum jelas sama sekali. Apakah blokade ekonomi tersebut yang dilakukan oleh Belanda didiamkan begitu saja oleh pemerintah Indonesia? Ternyata tidak. Indonesia kemudian melakukan upaya-upaya untuk menghapus blokade Belanda tersebut, atau kata lainnya melawanlah. Nah, ada 2 hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah usaha yang bersifat politis, kemudian usaha yang bersifat ekonomis. Usaha yang bersifat politis, jadi ketika itu negara yang sama-sama berjuang adalah India. Nah, Indonesia mengirimkan 500.000 ton beras kepada India, yang mana ketika itu India sedang mengalami kelaparan massal. Nah, oleh sebab itu India untuk membalas budi Indonesia juga mengirimkan bahan-bahan logistik seperti pakaian dan obat-obatan. Kemudian usaha di bidang ekonomis. Jadi ketika itu pemerintah Indonesia berhasil ya menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta Amerika, yang mana ketika itu perusahaan tersebut bersedia membeli barang-barang ekspor dari Indonesia seperti gula dan lain-lain yang sejenis. Berikutnya adalah upaya pemerintah untuk mengatasi krisis moneter. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah melakukan pinjaman. Yang kedua, mengadakan konferensi ekonomi pada tahun 1946. Tujuan dari konferensi ekonomi tersebut adalah untuk mencapai kata sepakat dalam rangka menghadapi beberapa persoalan ekonomi seperti berikut.
Berikutnya, pemerintah membentuk sebuah planning board, tepatnya pada Januari 1946. Kemudian merekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Kemudian adanya rencana Casimo atau Casimo Plan. Dan yang terakhir adalah persatuan tenaga ekonomi. Poin berikutnya adalah kehidupan sosial dan budaya. Ada 3 hal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah menghapus sistem diskriminasi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ketika itu keadaan sosial bangsa Indonesia terdiri atas beberapa golongan seperti golongan bangsawan, golongan rakyat biasa, dan lain-lain sebagainya. Begitu juga dengan golongan bangsa-bangsa asing. Ada golongan bangsa Eropa, kemudian ada golongan bangsa pribumi, dan lain sebagainya. Jadi terkotak-kotak. Yang berikutnya adalah sistem pendidikan Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia tujuannya adalah untuk mencerdaskan bangsa. Oleh sebab itu, salah satu tokoh yang dianggap penting dalam bidang pendidikan yang namanya sudah sangat terkenal, kalian pasti tahu, yaitu Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Berikutnya adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Nah, bahasa Indonesia ini akarnya adalah dari bahasa Melayu. Seperti yang kita ketahui bahwasannya setiap daerah yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai dengan Merauke, pada masa kolonialisme ya ataupun pada masa kerajaan, bahasa perdagangannya adalah bahasa Melayu. Oleh sebab itu bahasa Melayu sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu acuan kenapa bahasa Indonesia berakarnya dari bahasa Melayu, karena sudah tersebar. Poin yang berikutnya adalah masa demokrasi liberal. Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam materi ini? Yang pertama adalah adanya multipartai. Jadi partai itu mulai bermunculan dan jumlahnya banyak sekali ketika itu. Kemudian yang kedua adalah percobaan demokrasi. Nah, jadi demokrasi dimulai pada masa itu. Sistem multipartai ini banyak partai yang bermunculan. Benar bukan? Ternyata ada sisi positifnya. Sisi positifnya sebagai berikut. Yang kedua adalah masa percobaan demokrasi. Nah, selain ada sisi positifnya dari demokrasi liberal ini, ternyata ada sebuah hal yang negatif seperti karena banyak partai yang bermunculan, ada sebuah kecenderungan antar partai-partai tersebut saling menjatuhkan. Nah, kemudian ada beberapa kabinet yang pernah ada pada masa percobaan demokrasi ini. Yang pertama adalah kabinet Natsir. Yang kedua adalah kabinet Sukiman. Yang ketiga adalah kabinet Wilopo. Keempat kabinet Ali Sastro Amijoyo. Kabinet Ali ini dia terbagi atas 2 periode. Nah, ini adalah periode pertamanya. Setelah itu adalah kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, setelah itu baru adalah kabinet Ali yang kedua. Dan yang berikutnya adalah kabinet Karya atau kabinet Juanda. Dari beberapa kabinet tadi, semuanya ya tentu saja memiliki masa akhir atau masa kejatuhan. Coba kalian lihat buku halaman 46, 47 sampai dengan 48 untuk mengetahui bagaimana kronologi jatuhnya kabinet-kabinet tersebut. Demikianlah sedikit penjelasan dari Sermido tentang materi bab 2 ya, bagian A, B, dan C. Nah, setelah ini akan ada latihan dan silakan kerjakan latihan tersebut sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab ya. Bisa kalian jadikan acuan video Sermido ini dan juga buku halaman 36 sampai dengan halaman 48. Oke, di sana akan lebih detail lagi penjelasannya. Sekian dulu dan sampai jumpa.